Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatullah wa salamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Semoga Allah menjadikan bermanfaat ilmu-ilmu yang telah diajarkannya kepada kita, dan semoga Allah senantiasa mengajarkan kepada kita apa-apa yang bermanfaat buat urusan dunia akhirat kita, dan semoga Allah semakin memanjangkan usia kita, semakin juga memperdalam ilmu-ilmu kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, kita akan lanjutkan hanca kaji kita, hanca kaji tajwid kita ya. Sekarang letterlek langsung masuk ke tema tentang wakaf dan pembagiannya. Kemarin ada pertanyaan tentang wakaf, namun saya hanya baru menjelaskan mujmalnya saja ya, jadi garis besarnya saja. Kita sekarang coba akan perinci sebisa yang kita mampu uraian tentang materi wakaf ini. Wakaf, Bapak Ibu masih ingat ya arti wakaf? Setidaknya ada 3 kata yang terkait dengan berhenti ketika membaca Al-Quran. Ya. Pertama ada wakaf, kedua ada qata', ketiga ada saktah. Ya. Pertama wakaf, kedua qata', ketiga saktah. Coba sebutkan. Pertama wakaf, kedua qata', ketiga saktah. Ya. Apa perbedaan dari ketiga kata ini? Perbedaannya yang pertama wakaf. Wakaf itu artinya berhenti sejenak, mengambil nafas untuk melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, berhentinya kita ketika membaca Al-Quran dinamakanlah dengan wakaf. Ya. Kemudian yang kedua ada istilahnya qata'. Qata' itu apa? Qata' itu adalah berhenti dan selesai baca Al-Qurannya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita baca contohnya. Shadaqallahul 'azim. Ya. Nah, memutus bacaan Quran kita namanya qata'. Kita biasanya sebagian kita membaca ungkapan Shadaqallahul 'azim. Shadaqallah, maha benar Allah, Al-Azim, yang maha agung atas segala firman-Nya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ketika Bapak Ibu membaca Shadaqallahul Azim, itu pun sebenarnya bukan tanda untuk menghentikan bacaan. Boleh gak Bapak Ibu sekarang ketika membaca Al-Quran, kemudian ketika membaca ayat-ayat yang kita tuh kesentuh banget dengan ayat-ayat tersebut. Contohnya, ada ayat tentang contohnya di awal juz keempat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Baru saja kita mulai kemudian sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Kenapa? Karena kita sangat terkesan dengan ayat tersebut. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra. Tidak akan pernah sampai pada suatu kebaikan hatta tunfiqu, sampai kalian menginfakkan mimma tuhibbun, apa-apa yang kalian cintai. Nah, kita ketika baca ayat tersebut langsung kesentuh. Kemudian kita ungkapkan sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Kemudian kita melanjutkan tanpa membaca isti'adzah kembali contohnya. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Kullu at-ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israil 'ala nafsihi min qabli an tunazzal at-Taurah. Tanpa baca isti'adzah lagi, Bapak Ibu lanjutkan, itu boleh sebenarnya. Karena ungkapan sadaqallahul azim aslinya bukan untuk memutuskan bacaan Quran kita. Sadaqallahul azim itu untuk memberikan keyakinan bahwa memang ini adalah firman Allah yang benar adanya. Ya. Nah, kalau kita mau memutus bacaan Quran kita dengan sadaqallahul azim, tentunya bagusnya kita jadi lebih yakin lagi dengan apa-apa yang disampaikan Allah lewat Al-Quran itu. Ya. Maka selain ungkapan sadaqallahul azim, kalau kita membaca doa boleh nggak? Boleh. Selesai membaca Al-Quran, kita tidak baca sadaqallahul azim, kemudian tiba-tiba, ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang diderita oleh ayahku. Boleh. Ya Allah, lancarkanlah urusan yang sedang saya hadapi ini. Boleh. Tanpa baca sadaqallah, kemudian langsung baca doa. Ataupun juga langsung membaca doa, Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Termasuk ada riwayat yang mengatakan bahwa di antara yang pernah dilakukan Rasulullah ketika di akhir bacaan, ketika qata', ketika memutus bacaan, yaitu membaca doa kafaratul majlis. Selesai aja membaca Al-Quran, wa ilaihi turja'un. Baginda membaca, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu boleh juga. Qata', memutus bacaan, ya. Pertama waqaf, berhenti sejenak, mengambil nafas untuk melanjutkan bacaan. Yang kedua qata', memutus bacaan kita, dan yang ketiga adalah sakta. Sakta itu adalah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Ya, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Contohnya ada di surah Al-Qiyamah. Wa qila man raq. Wa qila man, kita berhenti di kata man, tapi tidak ngambil nafas. Wa qila man, tidak begitu. Wa qila man raq. Wa dhanna annahu al-firaq. Ketika man berhenti, raq, tidak boleh ngambil nafas di sana. Nah, istilahnya berhenti sejenak tanpa mengambil nafas namanya adalah saktah. Ya. Pentingkah kita memahami tentang wakaf ini? Tentu. Karena kita dituntut untuk membaca Al-Quran yang banyak. Namun nafas kita terbatas. Ya. Maka karena kita perlu membaca Al-Quran yang banyak dan nafas kita sangat terbatas, maka sangatlah kita memahami apa itu wakaf.
Kalau kita kembali kepada apa yang Allah firmankan di surah Al-Muzammil ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila. Kan perintah Allah kepada kita, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tartil itu maknanya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Allah memerintahkan kita membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu adalah mentajwidkan hurufnya dan mengetahui tempat-tempat berhenti. Ya. Nah, kenapa kita perlu mengetahui tempat-tempat berhenti? Agar bacaan-bacaan Al-Quran kita dapat kesannya pas. Bapak Ibu, saya contohkan ada kata contohnya gini. Ada contoh kata apa ya? Ini aja. Miki makan ikan mati. Miki makan ikan mati, ya. Kalau kita berhenti di sini, jelas ya informasinya. Miki makan ikan mati. Ya kalau makan ikan, ikannya harus mati. Jangan yang hidup-hidup dimakan. Ya. Miki makan ikan mati. Sekarang ada ini. Kalau di sini, Miki. Kemudian makan ikan mati. Maknanya dalam benak kita jadi rada berubah. Miki dengan makan ikan mati. Kemudian kalau sekarang kita berhentinya bukan di sini. Di sini contohnya. Ya. Miki makan ikan mati. Apa urusannya? Beda urusan. Miki makan ikan mati, ya. Sekarang kalau Bapak Ibu di sini dan tanda berhentinya begini lagi, ya, pakai koma contohnya. Miki makan ikan mati. Miki makan ikan mati. Aya naonan dalam ikannya. Ada racunnya kayaknya ya. Nah, ketika kita sembarangan berhenti, maknanya bisa juga berubah. Ini ungkapan kita. Bagaimana kalau Al-Quran? Maka ketika kita sembarangan berhenti membaca Al-Quran, itu bisa merubah maksud daripada apa yang Allah firmankan. Maka dari hal tersebut, perlulah kita untuk memahami apa yang kita baca sehingga kita pas berhentinya. Ya. Bagaimana kalau kemudian kita tidak mengerti? Nah, ini masalahnya kan ya. Kita orang Indonesia baca Quran, alhamdulillah kita udah mau baca Quran pun juga walaupun bacaan yang kita bacakan belum kita mengerti, alhamdulillah. Namun kita harus waspada ya. Pada aslinya tidak ada kewajiban syar'i atau keharaman syar'i dalam membaca Al-Quran sampai ada keterangan tertentu. Ya, kata Imam Al-Jazari, kata Imam Ibnu Al-Jazari, beliau mengatakan, "Walaysa fil Qur'ani min waqfin wajab wala haramin ghairi ma lahu sabab." Di dalam Al-Quran tidak ada wakaf yang berhukum wajib syar'i, juga tidak ada yang berhukum haram syar'i kecuali karena satu sebab. Apa sebabnya? Contohnya ada kata ini Bapak Ibu di surah Ali Imran, 3 halaman terakhir surah Ali Imran, Allah berfirman, "Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya." Nah, di sana kita berhenti. Kemudian ini ada kondisi lain, contohnya ada Bapak Ibu yang baca begini. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu inna
innallaha faqir. Dikata innallaha faqir berhenti. Sebenarnya itu tidak tepat. Kenapa? Karena jadi tidak lengkap. Innallaha faqir artinya apa Bapak Ibu? Innallaha sesungguhnya Allah faqirun. Apa fakir? Ya fakir. Kan gak mungkin Allah maha kaya raya, maha berkuasa atas apapun, tidak perlu akan hambanya. Ini kita sengaja berhenti di sana. Innallaha faqir. Nah ini gak boleh. Atau di ayat yang lain di surah Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Ini Bapak Ibu sengaja contohnya. Fa'lam annahu la ilah. Sengaja ini contohnya. Tanpa dibarengi dengan kata illallah. Nah itu dosa. Gak boleh. Karena seakan-akan kita mengatakan ketahuilah. Ya, sungguhnya ia tiada Tuhan. Udah aja berhenti. Itu gak boleh. Ya. Kalau sengaja seperti itu haram. Ya, kita ngerti disengajakan. Dosa na'udzubillah. Ya. Maka dari itu kita perlu mengetahui juga macam-macam daripada wakaf itu. Ya. Ada 4 macam wakaf. Ya. Yang pertama ada istilahnya ikhtibari. Yang kedua disebut dengan intidhari. Yang ketiga adalah idtirari. Dan yang keempat ikhtiyari. Ya. Ikhtibari ini adalah wakaf berhenti karena guru sedang mengetes muridnya. Ayo nak, coba lanjutkan ayat ini. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim. Lanjutkan. Berhenti kan? Tidak ada tanda wakaf, tidak apa. Tiba-tiba nih si ustadznya berhenti di sana. Nah itu boleh kalau dalam rangka ikhtibari, mengetes murid. Ya, Bapak, Ibu lagi menghafal Quran. Nih menghafal Quran. Mau menghafal Quran juz 7. Itu. Oke, boleh. Yuk. Udah dihafalkan, mau dicek nih kualitasnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Lanjutkan. Nah, boleh seperti itu. Ya. Berhenti untuk mengetes. Namanya ikhtibari. Ya. Yang kedua adalah al-waqful intidhari. Intidhari maksudnya apa? Yaitu wakaf dalam rangka guru mengajarkan. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Latajidanna. Lihat ada nun tasydid. Latajidanna syaddan. Nah itu. Si guru berhenti sembarangan. Ini intidhari. Apa wakafnya dalam rangka mengajarkan kepada murid. Itu boleh. Ya. Yang ketiga adalah al-waqful idtirari. Wakaf karena kondisi darurat. Kondisi darurat seperti apa? Yang jelas contohnya kehabisan nafas. Karena Bapak Ibu tidak boleh mencuri nafas dalam membaca Al-Quran. Gak boleh sekarang Ibu Bapak bacanya la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man dhanna wa kana Allah. Enggak boleh. Dia harus satu nafas. Tapi kondisinya kita udah awalnya kuat, tiba-tiba kehabisan nafas, boleh. Atau apalagi kondisi darurat, tiba-tiba bersin, ya. Tiba-tiba batuk, itu boleh, ya. Karena ini makan darurat, tidak sengaja. Adapun yang keempat adalah al-waqful ikhtiyari, wakaf
yang perlu ijtihad ya. Ini insya Allah akan lebih panjang lagi bahasa tentang wakaf ijtihadi atau ikhtiyari, insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan. Wallahu alam, semoga menjadi ilmu bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.